Menjadi guru yang dirindu adalah idaman setiap guru. Salah satu cara untuk kita bisa senantiasa dirindukan oleh anak-anak adalah dengan menghadirkan pembelajaran inovatif. Pembelajaran inovatif bisa membuat siswa bergairah dan terus bersemangat dalam belajar. Saya, Kiki Muhammad Ahdiat, salah satu peserta PPG dalam jabatan Angkatan Ketiga Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada kesempatan ini, saya akan sedikit berbagi tentang kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Mari kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, saya sangat bersyukur sekali hari ini bisa bertemu lagi bersama anak-anak hebat di kelas 7H. Oke. Ada yang tidak masuk hari ini? Tidak. Hadir semua? Alhamdulillah. Baik, kita awali pembelajaran hari ini dengan sama-sama berdoa. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Sebelumnya coba dicek dulu kerapihannya. Kalau ada sampah di bawah, dipungut ya. Kalau ada, kalau enggak ya, alhamdulillah. Berarti kamu kemarin mengerjakan piket dengan sangat baik, ya. Kenapa? Ini ada gambar yang kecil, ada gambar yang besar, ya kan? Kemudian, kamu lihat ini ada buah nih. Ada buah apa ya? Apel, pir, dan pisang. Nah, teman-temanmu itu ada yang bisa banana dance. Silakan untuk memimpin teman-temannya ice breaking dulu, banana dance. Boleh tepuk tangan yang meriah dong. Ya. Gimana nih, teman-temannya disuruh berdiri apa duduk aja? Berdiri, semuanya berdiri, silakan. Ya, silakan berdiri semua ya. Ikuti gerakan dari dua orang temanmu yang di depan. Ya, terus shake. Shake banana, shake banana. Terima kasih ya. Di sini ada 3 pertanyaan. Silahkan kamu pikirkan baik-baik jawabannya. Bapak akan kasih waktu untuk menjawab ya. Perasaanmu bagaimana? Kemudian tadi kamu bicara tentang rasio katanya. Di sini ada pisang, ada pir, ada apel. Bagaimana menuliskan perbandingan jumlah pisang terhadap jumlah buah secara keseluruhan? Yang ketiga adalah berapakah FPB dari 32 dan 24? Saya berikan waktu untuk menjawab 2 menit dari sekarang. Ya, membandingkan antara pisang dengan keseluruhan buah. 5, 4, 3, 2, 1, selesai ya. Ya, udah 2 kali ya. Jadi saya sampaikan lagi bahwa pembelajaran kita ini cepat, tepat. Itu salah satu hal yang akan dinilai. Jadi kecepatannya diperlukan. Terima kasih bagi yang sudah cepat. Kita akan lihat jawabannya apakah tepat. Oke, wah ada Fayaz yang lagi lelah menunggu kepastian atau lelah apa ini? Kemudian jawaban untuk perbandingannya Fayaz, karena lagi lelah jawabannya 3:6. Yang lain 3:9 ya. Betulkah tadi ada 9 buahnya? Iya betul ya. Kemudian jawaban yang ketiga itu adalah 8. Oke. Ya, saya berikan bintang untuk yang jawab ini. Anakku sekalian, betul sekali tadi yang disampaikan bahwa kita akan mempelajari tentang rasio. Tujuan pembelajaran kita adalah di akhir nanti setelah kita mempelajari materi ini, kamu diharapkan memiliki kompetensi untuk memecahkan masalah yang berhubungan dengan rasio dalam kehidupan sehari-hari. Banyak sekali permasalahan yang berhubungan dengan rasio dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya tadi membandingkan buah. Kamu ada yang pernah dibandingin nggak sama adenya, sama kakaknya gitu? Kira-kira itu masuk ke dalam kategori yang fair untuk dibandingkan nggak? Nah, kamu dibandingin sama kakaknya, sama adiknya, sama tetangganya gitu. Nanti kita lihat ya, apakah itu sebuah perbandingan yang fair atau enggak. Nanti kita akan bahas juga, nggak apa-apa. Oke, nah apa manfaat dari mempelajari materi ini? Jadi materi rasio itu sangat erat kaitannya dengan mata pelajaran lain seperti IPA,
IPS. Kamu pernah mempelajari tentang massa jenis benda kan? Nah, itu ada hubungannya sama rasio tuh. Ya. Kemudian di IPS, pernah belajar skala di IPS? Pernah. Kemudian seni lukis, bayangin kalau seorang seniman lukis itu menggambarnya itu asal-asalan, nggak pakai perbandingan, ya, nggak pakai rasio, maka gambarnya nggak bakal enak untuk dipandang. Langkah-langkah pembelajarannya akan kita lakukan hari ini ada 5 langkah. Mulai dari orientasi, mengorganisasikan kelompok, membimbing penyelidikan, menyajikan hasil, dan analisis evaluasi. Jadi kita akan berdiskusi nanti, banyak berdiskusi ya dalam kelompoknya. Nah, kita masuk ke orientasi masalah. Silakan disimak, ini ada sebuah video yang akan menjadi panduan untuk kita belajar hari ini. Jumpa kembali bersama Pak Kiki dalam pembelajaran matematika. Beberapa waktu lalu, saya melakukan survei gaya belajar. Tentu penasaran kan seperti apa hasil gaya belajar yang ada di kelas 7H? Berikut datanya. Siswa yang memiliki gaya belajar auditori ternyata hanya 4 orang. Siswa yang memiliki gaya belajar visual itu ada 12 orang. Dan siswa yang memiliki gaya belajar kinestetik itu 14 orang. Auditori dengan gaya belajar visual diperoleh rasio 4:12. Atau kalau disederhanakan, masing-masing dibagi 4, hasilnya adalah 1:3. Auditori berbanding kinestetik, rasionya adalah 4:14 atau 2:7. Sedangkan visual dan kinestetik 12:14 atau jika disederhanakan rasionya adalah 6:7. Sadar gak? Barusan Bapak menyebutkan istilah. Itu ya, tadi video singkat mengenai apa yang akan kita pelajari dengan stimulusnya adalah tempo hari Bapak melakukan survei tentang gaya belajar dan itulah hasilnya. Cung, yang gaya belajarnya audio itu siapa tadi? Oke, yang visual? Oh iya, yang kinestetik? Nah, itu dia ya. Baik. Saya ingin menguji kamu apakah tadi menyimak dengan baik apa yang Bapak sampaikan. Ini ada LK ya. Silakan diisi untuk aktivitas 1 ya. Berdasarkan informasi yang kamu peroleh dari video tadi ya. Saya berikan waktu untuk kamu mengerjakan. Itu 5 menit ya. Dalam pembelajaran ini, saya akan menilai dari sisi pengetahuannya, dari sisi sikapnya, dari sisi keterampilannya. Dari sisi pengetahuannya, nanti ada itu untuk menguji kognitif kalian. Kemudian, penilaian sikapnya, sikap apa aja yang akan saya nilai nanti, ada 3, disiplin, gotong royong, dan tanggung jawab. Untuk nilai disiplin saya sudah bisa pastikan kalian dapat nilai sangat baik karena tadi hadir ke kelas dengan tepat waktu ya semuanya. Kemudian untuk gotong royong nanti akan saya lihat pada saat kamu mengerjakan secara berkelompok. Dan tanggung jawab juga ada peran, kemarin sudah berbagi peran ya, ada yang jadi ketua, ada yang jadi notulen, ada yang siapa yang presentasi nanti. Itu tanggung jawabnya nanti Bapak akan nilai ya. Nah, di keterampilan ada 3 juga. Ketepatan, ketelitian, dan kemampuan kamu nanti melakukan presentasi. Kamu jawab aja aktivitas 1. Yang aktivitas 1 aja. Aktivitas 2 dan 3 kan untuk tahap berikutnya. Oke, sudah masuk 2 orang. Saya lihat ini yang pertama ngirim adalah Keina. Kita lihat jawaban Keina ya. Siswa di kelas 7H itu ada 30 orang. Yang gaya belajarnya visual ada 12 orang. Betul tadi 12? Betul ya. Yang belajarnya auditori 4 orang. Oke. Yang jawabannya kinestetik ada 14 siswa. Dan yang perbandingannya berarti V berbanding A 12:4. Kalau disederhanakan jadi berapa? Yes, ya. 3:1 ya. Yang lebih sederhana kan 4 masih dibagi 4 bisa kan? Nah,
Ini bisa disederhanakan lagi. Kemudian V berbanding K, 6:7 betul. K banding A, 7:2. Oke, kalau kamu benar, kamu checklist jawabannya yang benar. Nah, sekarang ada yang ingin ditanyakan dulu sampai sini? Jelas? Jawabannya yang betul semua siapa? Cung, yang jawabannya betul semua? Betul semua tapi nggak sempat kirim? Ada. Oke, nanti lebih cepat lagi ya. Untuk bisa mengerjakannya kita butuh cepat dan tepat. Baik, sekarang Bapak minta untuk berkumpul bersama dengan kelompoknya. Bapak kasih waktu 2 menit untuk berkumpul bersama kelompok. Dimulai dari sekarang. Yuk, waktunya 2 menit. Bagi kelompok yang paling cepat, sudah sampai berkumpul, itu Bapak kasih nilai sangat baik ya. Oke, kelompok 1 sudah aman. Kelompok 3, good. Kelompok 6, lalu 36 ya, 3 kelompok, Bapak kasih poin tambahan. Sekarang, kamu akan berdiskusi bersama kelompok, ya. Ada masalah yang harus kamu pecahkan nanti di aktivitas 2, boleh dilihat di halaman 2-nya ya, aktivitas 2. Itu dikerjakan bersama kelompok. Kamu boleh menggunakan handphone untuk mencari literatur, untuk mencari sumber referensi dari menguatkan hasil diskusi. Bisa dipahami sampai sini? Bisa, oke. Ya, boleh berbagi peran ya. Kan itu soalnya ada berapa tuh? Ada 5. Kerjain siapa, ngerjain nomor berapa ya. Waktunya terbatas nih. Hati-hati. Sayang banget, tadi ada beberapa yang sudah mengerjakan, tapi karena nggak cepat, akhirnya nggak sempat upload. Yarhamukallah. Diskusinya biar berjalan juga, nanti kamu di kelompoknya presentasi, biar temennya juga mengisi, sharing. Mana coba lihat. Cung, yang mau jawab nomor 1, kelompok mana? Sudah, kelompok 2, jawabannya berapa? Untuk nomor 1. 46,67%. Ada yang jawabannya sama? Sama apa enggak? Ini sama satu kelompok? Kelompok 2? Kelompok lain? Berapa? Kelompok 1 berapa? 40%. Kelompok 3? 46. Sama berarti ya? Pembulatannya aja. Kelompok 4? Jawabannya adalah benar ya. 46, sekian persen. Pembulatannya 46 bisa dibulatkan ke 47%. Caranya gimana? Oh iya. Caranya adalah 14 per berapa jumlah siswa di sini? 30 ya. 14 per 30 dikali 100. Jawabannya itu. Oke, good. Tepuk tangan dong. Terima kasih ya. Sekitar berarti tadi 5 kelompok sudah menjawab dengan benar. Yang kelompok 1 jawaban untuk nomor 2 yang paling pertanyaan ini. Apa sih yang dimaksud dengan rasio? Coba disampaikan ke teman-temannya. Rasio. Ya, rasio apa? Yang hasil dari kelompok 1. Rasio adalah membandingkan besaran nilai suatu benda walaupun tidak saling berkaitan. Membandingkan. Beda? Apa beda? Besarannya itu sejenis, ya. Kayak tadi tuh membandingkan antara gaya belajar visual dengan gaya belajar kinestetik.
itu yang dibicarakannya itu sama. Maka dalam istilah keseharian mungkin kamu pernah mendengar adanya apple to apple. Jadi please, jangan ada lagi kalau kamu sudah mempelajari materi rasio, jangan ada lagi kamu yang menyebut temannya dengan istilah binatang, ya, dengan istilah hewan, karena memang nggak bisa dibandingkan, ya, gitu. Kamu nyebut nama seseorang dengan binatang tertentu, berarti kamu menyalahi ilmu rasio yang hari ini sudah dipelajari, ya, tidak boleh. Seperti itu. Oke, terima kasih. Saya kasih bintang juga. Ini yang berhasil mengumpulkan jawaban ada 13 orang. Sekarang kita akan masuk ke aktivitas 3. Di situ ada masalah-masalah yang harus kamu pecahkan bersama teman sekelompoknya. Di situ amati ada sebuah tabel, kemudian ada pertanyaan. Pertanyaannya ada 3, 1, 2, 3. Soal nomor 1 dikerjakan oleh kelompok 1 dan kelompok 4. Soal nomor 2 dikerjakan oleh kelompok 2 dan kelompok 5. Soal nomor 3 dikerjakan oleh kelompok 3 dan kelompok 6. Seperti itu. Setelah itu nanti ada kelompok yang tampil ke depan untuk mempresentasikan hasil dari diskusi di aktivitas 3 ini. Kamu boleh menggunakan kalkulator ya. Silakan. Tadi siapa namanya? Adel. Absen? Absen 2 ya. Nah, makasih. Siapa namanya? Paling teliti nanti saya kasih poin ya. Makasih Ozil. Kira-kira kalau diapain dulu ya? Biar nolnya hilang misalkan. Biar memudahkan. Kadang kan dihapus. Itu cara paling cepatnya dihapus. Tapi kalau dalam matematika, kamu kan udah belajar tuh perkalian, pembagian gitu-gitu. Biar 0,39 nolnya jadi hilang, diapain? Dibagi apa dikali? Dikali berapa? Di belakang koma ada berapa? 2. Kali 2 berarti dikali 100. Udah selesai? Oh. Ya, sesimpel itu. Bisa. Nah, ini 0,12 banding A tinggal dikali 100 aja masing-masing. Good. 2. Nah, kalau sudah gitu bisa gunain apa? Kalkulator, masing-masing dibagi berapa, nanti ketemu perbandingannya. Paham? Ya, kalau belum paham tanyain lagi ya. 40 detik lagi, silakan diupload jawabannya. Kelompok siapa yang mau tampil ke depan? Presentasi hasil dari diskusinya? Semuanya ke depan? Oke, silakan. Kelompok 4. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Semuanya ke depan. Yuk. Salam. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasi jawaban dari nomor 1. Kita kalikan dengan 100. Jadi hasilnya 36 dibanding 39. Lalu kita bagikan dengan 3, menjadi hasilnya 12 banding 13. Jadi, apa arti dari rasio di atas? Di pedesaan, tingkat siswa yang putus sekolah lebih tinggi daripada di perkotaan. Sekian dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tanggapan dari kelompok 1? Jawabannya sama? Sama? Oke, good. Berarti memang jawabannya itu ya, 12 banding 13. Terima kasih untuk kelompok 4. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Silakan duduk kembali. Ya. Jadi satu soal aja, kerjain nomor 1 untuk pelajaran hari ini. Di buku itu ada di halaman 115 nomor 1. Itu kan harga untuk 60 gram, harganya 18.000. Kalau 1 gram berapa?
1 gramnya berapa? Nah, nanti akan ketahuan. Dari situlah kamu nanti bisa mengurutkan mana yang paling murah sampai yang paling. Coba kita lihat jawabanmu tadi berapa ya? Jawabannya berapa? Yang nomor 1 ini, siapa yang paling murah? Siapa? Kokoa. Lanjut. Berikutnya. Dan yang paling mahal adalah? Oke, itu dia jawabannya ya. Sip, udah bisa berarti ya? Mengumumkan ini, silakan untuk kembali ke tempat duduk masing-masing. Maka tadi diperolehlah hasil bahwa yang pertama siapa? Yang paling murah? Ini yang kedua? Bola kecil. Ketiga? 3 lezat, dan yang paling mahal adalah? Nah gitu ya. Ya, saya kasih hadiah cemilan buat istirahat ya. Yang paling presenter tadi ada Keina. Nah, Keina ya, tadi mempresentasikan sebelum waktunya sudah. Oke. Kemudian ada yang paling teliti itu Ozil tadi, Ozil. Sini sih. Ada yang paling tepat Adel. Adel sini Adel. Maju ke depan Adel. Kemudian yang paling tanggung jawab ada Cika tadi. Ya, saya minta untuk ke depan langsung mau ya untuk mimpin. Cika ke depan. Dan yang paling gotong royong tadi mensupport ada Cita. Oke, silakan ke depan. Ya, ambil masing-masing satu ya. Isi ya. Kira-kira apa sih yang kamu dapatkan dari pembelajaran hari ini? Singkat-singkat aja. Saya kasih waktu 2 menit aja. Apa sih yang kamu pahami tentang materi hari ini? Terima kasih atas refleksinya. Nah, sekarang ada satu soal yang kamu perlu kerjakan, tetapi kamu cukup mengerjakan Bapak kasih waktu. Ini sebenarnya soalnya ada 3. Kamu berhasil mengerjakan berapa soal, itu akan menentukan nilai juga ya. Kalau kamu ternyata berhasil mengerjakan tiga-tiganya, alhamdulillah. Tapi kalau kamu ternyata berhasil mengerjakan 1 atau 2 juga apa-apa. Kita nanti akan lihat ya. Nanti waktu ngerjainnya bareng-bareng. Belum Bapak minta untuk ngerjain. Siapa yang belum dapat? Udah dapat semua ya? Oke, silakan dimulai. Waktunya 3 menit saja. Bapak berharap nomor 1, nomor 2-nya sudah beres, ya. Nomor 3-nya kalaupun nggak beres nanti akan Bapak jadikan tugas kalian untuk diselesaikan dan dikumpulkan di minggu depan ya. 10 detik lagi. Bahwa rasio gaya belajar visual terhadap kinestetik adalah 8 berbanding 10, jika disederhanakan adalah 4 banding 5. Cung, yang jawabannya sama, 4 banding 5. Kasih checklist ya, kasih checklist bahwa nilai kamu betul di situ. Tepuk tangan dulu dong untuk diri sendiri. Yeay, jawabannya benar ya. Kemudian nomor 2. Nomor 2 itu adalah rasio angka putus sekolah pada jenjang SD berdasarkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan 0,39 dengan berbanding 0,36. Persis sama tadi ya, cara mengerjakannya kan. Sekarang rasionya berarti berapa? 13 banding 12. Good, yang jawabannya sama. Oke. Sip. Kasih checklist juga ya. Nah, untuk nomor 3 karena nggak sempat, ini kamu bisa selesaikan di rumah. Caranya tadi ya, bagaimana kamu membandingkan luas wilayah pulau dengan jumlah komodo. Nanti akan ketahuan manakah pulau yang paling padat. Baik anakku sekalian, saya senang sekali bisa bertemu dengan kamu hari ini di pembelajaran rasio ya. Tadi kalau Bapak lihat, nomor 1 kamu sudah sangat paham. Ada yang salah di nomor 1? Tidak ada. 100% berarti paham nomor 1 ya.
Nomor 2, Cung yang tadi benar? Nomor 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15, 50%, good ya. Itu 50% sebuah capaian yang baik untuk kelas 7H. Dan nomor 3, ada yang sudah ngerjain nomor 3? Belum ya, tadi baru sempat nanya soal. Oke, nanti bisa dilanjutkan. Terima kasih, itu sebuah capaian untuk di kelas ini. Nanti kedepannya bisa lebih baik lagi ya. Kenapa? Karena kita memang dituntut untuk lebih baik dari hari ke hari. Nah, sebagai penutup, Bapak punya nasihat ini berasal dari Al-Quran. Ya. Kita tidak boleh meremehkan sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan. Kita boleh membandingkan diri kita tuh dengan siapa ya? Dengan diri sendiri yang kapan? Yang sebelumnya. Ada hadis juga mengatakan bahwa bagi seseorang yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka orang itu adalah orang yang beruntung. Bener. Jadi bukannya jadilah Adel lebih baik dari Cika. Nah, nggak gitu hadisnya. Jadilah Adel yang hari ini lebih baik dari Adel yang kemarin. Jadilah Cika yang hari ini lebih baik dari Cika yang kemarin. Jadilah Ozil yang hari ini lebih baik dari yang kemarin. Begitu. Ya, itulah yang bisa kita maknai dari materi rasio, materi perbandingan, dan kita tidak bisa memaksakan orang untuk tidak membandingkan kita dengan orang lain ya. Yang penting kamu tunjukin aja. Kalau kamu dibandingin sama si A, si B, si C, seperti yang pernah Bapak kemarin sampaikan di upacara, bahwa untuk kita mulia, untuk kita lebih baik, tidak perlu merendahkan orang lain, tidak perlu mengecilkan orang lain. Terima kasih anakku sekalian, boleh tepuk tangan untuk pembelajaran kita hari ini, luar biasa. Terima kasih semuanya, dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya, kita akan bahas tentang skala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kegiatan pembelajaran telah terlaksana dengan baik. Saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing Bapak Dr. Andes Slamet Soro MPD dan Guru Pamong Ibu Septiarini Dwi Nursanti MPD yang senantiasa konsisten memberikan dukungan dan masukan kepada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.